Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Situr Fatul Fidinillah, NPM 21 dari Peternakan A. Pada siang hari ini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah mikrobiologi bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Ibu Molas. Nah, yang pertama tentang sejarah bahasa Indonesia sampai saat ini, mengapa bisa menjadi bahasa nasional atau bisa menjadi bahasa sehari-hari. Nah, sejarah bahasa Indonesia sendiri yaitu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 20 Oktober 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, pada hari itu para pemuda berikrar, yang ikrarnya itu dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Nah, pada Sumpah Pemuda sendiri ada beberapa unsur. Nah, unsur yang ketiga yaitu para pemuda itu menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan negara, menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia sendiri. Nah, pada tahun 1928 itu bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sendiri dikukuhkan karena pada saat itu sebagai bahasa negara pada tanggal bahasa Indonesia sendiri dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1948. Karena apa? Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Gagasan itu tercantum dalam bab 15 pasal 36. Nah, itulah sejarah bahasa Indonesia, mengapa bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa kesatuan negara Indonesia sendiri. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia dalam prodi peternakan? Nah, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia padahal kita di peternakan? Kalau menurut saya, karena bahasa Indonesia sendiri itu bahasa nasional. Dan bahasa Indonesia itu juga sebagai lambang identitas negara Indonesia sendiri, sehingga bahasa Indonesia menjadi perlu untuk dipelajari. Dan bahasa Indonesia itu juga memudahkan kita dalam berkomunikasi, misalnya saja antar sesama peternak. Misal kita ingin berkomunikasi dengan peternak yang berada di luar Jawa, nah otomatis kita tidak mungkin mempelajari bahasa daerah tempat mereka bertempat tinggal, tapi kan kita juga menggunakan bahasa Indonesia supaya cara kita berkomunikasi dengan mereka itu kayak lebih mudah gitu. Nah, terus yang ketiga ya, alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Nah, kenapa bahasa terpelajar itu dipilih sebagai bahasa ragam resmi? Karena bahasa terpelajar tergolong dalam bahasa ragam resmi. Karena bahasa terpelajar banyak digunakan ilmuwan dalam berkomunikasi, serta pengucapannya pun bahasa ragam resmi itu lebih resmi daripada bahasa lainnya. Kemudian syarat ejaan harus baku itu ada beberapa, dan saya mengambil 4 di sini. Yang pertama itu sesuai dengan EYD atau PUEBI. Yang kedua sistematis, minimal penulisannya tuh ada subjek dengan predikat. Nah, yang ketiga tidak boros dan bertele-tele atau kayak langsung gitu loh, langsung ke kalimatnya, tidak bertele-tele atau kayak banyak kata. Nah, yang keempat tidak ambigu. Nah, yang kelima, soal nomor 5, unsur serapan dan contoh unsur serapan. Di pengertian unsur serapan dan contoh unsur serapan
di bidang peternakan sendiri. Nah, unsur serapan itu ya adalah bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya yang bukan bahasa Indonesia kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang resmi. Misalnya saja kalau di peternakan, contoh dari kata-kata serapan di peternakan sendiri itu ada DOC, the day of chicken, yang kedua ada afkir, yang ketiga ada finisher, yang keempat ada strain, yang kelima ada agrobisnis atau agrowisata bidang peternakan. Nah, yang keenam, sebut dan jelaskan pola kalimat sempurna utuh dalam bahasa Indonesia. Pola kalimat sempurna adalah pola kalimat yang memiliki setidaknya 3 komponen, yaitu SPO atau subjek, biasa dikenal dengan subjek, predikat, dan objek, atau SPOK yang biasa dikenal dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, contohnya sendiri yaitu kalau yang SPO itu saya mengerjakan UTS bahasa Indonesia. Nah, untuk yang SPOK, saya mengerjakan UTS bahasa Indonesia pada siang ini. Oke, yang ketujuh, jelaskan perbedaan bahasa lisan baku dan tulisan bahasa tulisan. Saya akan menjawab yang nomor 7. Jelaskan perbedaan bahasa lisan baku dengan bahasa tulisan. Nah, perbedaannya sendiri, bahasa lisan baku yaitu bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap seperti misalnya mulut. Nah, dan berurusan dengan pelafalan. Sedangkan bahasa tulisan yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan huruf sebagai unsur dasarnya, dan itu biasa berbentuk tulisan. Nah, yang kedelapan yaitu jelaskan mengenai ketentuan kohensif dan kohesif. Nah, yang pertama ada kohensif atau kepaduan makna. Nah, paragraf dapat dikatakan kohensif apabila ada kelompok antar gagasan yang dikemukakan kalimat satu dengan yang lain. Nah, terus kalimat-kalimat memiliki hubungan timbal balik serta secara bersama. Ya, serta secara bersama itu membahas gagasan utamanya. Nah, yang ketiga ada tidak dijumpai satu kalimat pun yang menyimpang dari gagasan utama ataupun loncat-loncatan pikiran yang membingungkan. Nah, sedangkan kohesi atau keterpaduan bentuk. Nah, kohesi itu apabila kohesi berhubungan dengan isi, maka kohensi atau keterpaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Nah, bisa saja satu paragraf mengemukakan satu gagasan utama. Namun, belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya itu tidak baku. Nah, kemudian yang nomor 9 yaitu buatlah contoh kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, kalimat majemuk yang setara yaitu ayah bekerja ke kantor dan Fidin belajar bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Ibu akan belanja sayur jika ibu memiliki uang. Nah, induk kalimatnya yaitu ibu akan belanja sayur, kemudian diikuti anak kalimatnya yaitu jika ibu sudah punya uang. Nah, kemudian yang nomor 10, contoh penutup surat dengan bahasa terpelajar dalam surat dinas. Itu seperti demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.